Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat fillah, mengapa kita penting berdamai dengan masalah? Ya, karena kita ingin damai, ingin tenang, ingin bahagia, ingin hidup penuh dengan keberkahan. Banyak sekali keinginan-keinginan dalam hidup ini. Pertanyaan berikutnya, apakah ada orang yang tidak memiliki masalah? Tentu tidak. Tidak satupun orang yang tidak memiliki masalah. Pastinya setiap orang sedang tidak baik-baik saja, karena mereka sedang berjuang dengan masalahnya masing-masing. Hanya saja beda judul. Ada yang judulnya masalahnya dengan anak, dengan pasangan, dengan tetangga, atau bahkan dengan mertua. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita hanya sendiri yang punya masalah, karena setiap orang pasti punya masalah. Ketika kita melihat orang yang sangat ceria, bahagia, wajahnya senantiasa tersenyum, bukan berarti mereka tidak punya masalah, tapi karena mereka cerdas dan bijak dalam menyelesaikan masalah. Artinya, kita nggak bisa menolak masalah itu, kita nggak bisa menghindari masalah itu, atau kita tidak bisa mengubah situasi itu, tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Baik itu dengan sudut pandang kita ataupun dengan respon kita. Karena ternyata hidup ini tidak lepas dari masalah, dimulai dari masalah dan berakhir dengan masalah. Masya Allah. Banyak sekali contoh. Apakah dengan ketika kita mendapatkan solusi masalah selesai? Enggak. Maka akan muncul masalah yang baru. Bisa dipahami? Jadi kita tidak lepas dari masalah. Ketika kita punya masalah, kemudian ada solusinya. Setelah solusi tidak selesai sampai di situ, muncul lagi masalah yang baru, masalah yang baru. Untuk itu, mari kita rangkul dan berdamai dengan masalah itu. Maknai dari setiap kejadian-kejadiannya. Karena masalah itu adalah guru kehidupan kita. Masalah, saya ulang, masalah itu adalah guru kehidupan kita. Karena dia bisa mendidik jiwa kita, mensucikan diri dari dosa, kemudian menjadikan bahagia yang sempurna di saat kita mampu memaknai dari masalah itu sendiri. Jangan pernah mengkambing hitamkan orang lain, apalagi mohon maaf, apalagi kita mengatakan Allah tidak adil. Percayalah, Allah memberikan musibah bukan untuk melemahkan, tapi sejatinya Allah ingin mengangkat derajat kita. Oke, Allah ingin mengangkat derajat kita. Wa rafa'na laka dzikrak. Jadi maknanya, kalau kita memberikan respon positif, ya, memaknai setiap kejadian itu positif, maka yang dapat kita rasakan pun adalah positif. Tapi di saat kita berpikir negatif, apalagi reaktif, maka dia pastinya akan mendorong perasaan-perasaan yang negatif.
Ketika kita pikiran ini, kita giring kepada energi-energi yang negatif, maka pastinya dia akan mendorong perasaan-perasaan negatif. Di saat kita memiliki perasaan-perasaan negatif, maka itu akan mendorong pada perilaku kita, tingkah laku kita, dan tingkah laku kita itulah yang akan menentukan baik dan buruknya kita. Sahabat, di saat kita berada di fase titik terendah, bahkan terpuruk, maka tolong geser kesadaran kita dari pelaku menjadi pengamat. Kita tahu bahwa pengamat itu seolah lebih cerdas, lebih pintar. Nah, maka pada saat kita dalam kondisi seperti ini, maka geser, jadilah pengamat. Motivasi diri bahwa kita mampu, bahwa kita bisa melewati ini semua. Yakinkan diri kita. Insya Allah, di saat kita memerankan sebagai pengamat, maka kita bisa melihat sebuah masalah itu dengan lebih objektif dan netral. Sahabat billah, ada 3 seni dalam menghadapi masalah. Yang pertama, fokus pada apa yang ada dalam kendali. Nah, di situasi ini, kira-kira apa yang ada dalam kendali kita? Kemudian, bagaimana cara memaknainya? Jadi kita fokuskan pada apa yang ada dalam kendali kita. Jangan pernah memfokuskan pada sesuatu yang di luar kendali kita. Jikapun kita fokus pada sesuatu yang di luar kendali kita, maka yang ada hanya buang-buang energi, capek. Kita harus tahu dan sadar bahwa masalah yang hadir itu bisa jadi ada yang di luar kendali kita, ada yang di dalam kendali kita. Nah, keterkaitan dengan seni menghadapi masalah ini, yang pertama adalah fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Ya. Yang kedua, fokus pada solusi. Oke, fokuskan pada solusi. Jangan pernah terus mengungkit-ungkit masa lalu, karena masa lalu adalah di luar kendali kita. Jangan pernah membuang-buang energi. Begitupun kita jangan mengkhawatirkan dengan apa yang akan terjadi ke depan. Lagi-lagi, itu adalah di luar kendali kita. Bahkan dalam Quran disebutkan, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jangan pernah menyesali apa yang sudah kita lakukan, dan jangan pernah kita khawatir dengan apa yang akan datang. Dan sadari, kita hidup di masa kini. Inilah yang menjadi kendali kita. Jadi fokus pada solusi. Oke, fokus pada solusi. Kalaulah kita misalkan fokus pada masalah, mau sampai kapan? Kita tidak akan pernah mendapatkan solusi. Contoh sederhana, ketika ada seseorang yang sakit lutut, dia bilang ke tetangganya, mohon maaf saya tidak bisa mengaji karena kaki saya sedang sakit. Terus ke setiap orang dia bilang begitu. Artinya dia fokus pada masalahnya, bukan fokus pada solusinya. Nah, ketika dia fokus pada solusinya, maka dia akan berobat, berikhtiar sampai kemudian kaki itu sembuh, dan pada akhirnya bisa mengaji kembali. Sederhananya seperti itu. Dan yang ketiga adalah seni dalam menghadapi masalah, fokus pada prosesnya. Nikmati proses perjalanannya, karena ketika kita mampu menikmati proses perjalanannya, kemudian kita menerima, ikhlas, sabar, itu berpotensi mendapatkan pahala.
Bahkan kita akan gugur dosa-dosa kita dengan penerimaan tadi. Maka jangan pernah kemudian kita berpikir ya hasilnya, karena hasil itu adalah di luar kendali kita. Tapi kita fokuskan pada prosesnya, nikmati semuanya. Jika saja ada orang yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan terhadap orang lain, tapi kebaikannya tidak dibalas, percayalah, nikmati perjalanan itu. Dia hadir dalam kehidupan kita bukan ujug-ujug, bukan kebetulan, tapi yakinkan dia hadir lewat dalam kehidupan kita, izin Allah. Ketika kita mampu menerimanya, memaafkannya, memahaminya, percayalah Allah akan memberikan beribu-ribu kebaikan. Bahkan mungkin lebih dari itu. Allah menginginkan kita merasakan betapa lezatnya yang namanya ikhlas. Jadi kalau kita mampu memaknai setiap kejadian pasti positif, karena memang Allah tidak pernah memberikan sesuatu itu tidak baik. Hanya saja respon kita, cara pandang kita yang kemudian kita giring dengan pikiran-pikiran yang negatif. Oke, baik. Untuk itu 3 poin tadi, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya atau mengamalkannya. 3, seni menghadapi masalah, fokus pada apa yang ada dalam kendali. 2, fokus pada solusi. Dan yang ketiga, fokus pada prosesnya, enjoy the process. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.